everyone, kembali lagi dengan saya di Geografi Tetap Mendengar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang legalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender di negara Thailand. Sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Panantiza dengan NIM 200455036 dari jurusan Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Negeri Padang. Sebelum masuk ke pembahasan tentang legalisasi LGBT di negara Thailand, saya akan membahas tentang profil dari negara Thailand tersebut. Negara Thailand dengan nama lengkap Kerajaan Thailand atau Kingdom of Thailand. Bentuk pemerintahannya monarki konstitusional yang dikepalai oleh Raja, yaitu Raja Wajiralongkorn Bodin Payawarangkun sejak 1 Desember 2016. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Jenderal Prayut Chan-o-cha sejak 25 Agustus tahun 2014. Ibu kota yaitu Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi dengan jumlah penduduk 68.615.858 jiwa pada tahun 2018. Suku bangsa yaitu Thai sebanyak 97,5%, Myanmar 1,3%, dan lain-lainnya 1,1%. Bahasa resmi di negara tersebut yaitu bahasa Thai. Kebanyakan di negara Thailand tersebut beragamakan Buddha yaitu sebanyak 97,5%, Islam 4,3%, Kristen 1%, dan lain-lainnya kurang dari 0,1%. Mata uang negara Thailand yaitu Baht. Hari nasionalnya jatuh pada tanggal 5 Desember 1927 yang diperingati sebagai hari lahir Raja Bhumibol atau Bhumibol. Lagu kebangsaannya yaitu Pleng Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Lokasinya terdapat di benua Asia, yaitu Asia Tenggara. Masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan di negara Thailand tersebut. Pertama, kita akan membahas tentang kondisi sosial di negara Thailand tersebut. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah merasakan adanya kolonialisasi Barat seperti negara-negara di Asia Tenggara yang lainnya. Hal itu dikarenakan Thailand tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusianya juga sedikit, sehingga rugi jika kolonialis menjajah Thailand. Selain itu, pemimpin Thailand pada masa itu bersikap terbuka terhadap pengaruh Barat sehingga tidak sulit bagi Barat untuk menyebarkan pengaruhnya. Parlemen di Thailand sendiri menggunakan sistem 2 kamar yang disebut dengan Majelis Nasional yang kemudian dibagi menjadi Dewan Perwakilan dengan masa jabatan 4 tahun dan Senat dengan masa jabatan 6 tahun. Penduduk Thailand terbagi menjadi beberapa suku dengan suku asli Thai sebagai mayoritasnya itu sebanyak 75%, kemudian Cina 14%, dan sisanya Melayu, Mon, Khmer, Laos, Vietnam, dan India. Mayoritas penduduk di Thailand merupakan penganut Buddha yang kemudian mempengaruhi struktur kebudayaannya. Akan tetapi, sempat terjadi konflik antara masyarakat penganut Buddha dengan Islam yang hingga saat ini menyebabkan penganut dua agama tersebut masih saling menaruh curiga antar satu sama lain. Thailand menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, baik di Asia Tenggara maupun di luar kawasan Asia Tenggara, misalnya dengan Amerika Serikat dan Cina. Hal itu menyebabkan perekonomian negara Thailand menjadi maju karena keterbukaannya terhadap perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan membahas kondisi ekonomi di negara Thailand. Pada tahun 1985 sampai 1995, Thailand menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Namun, seiring dengan pencapaian tersebut, terjadi tekanan spekulatif terhadap bat mata uang Thailand yang menyebabkan sektor keuangannya melemah. Kondisi ini pula yang kemudian menyebabkan krisis finansial di Asia. Hingga pada tahun 1999, Thailand bangkit kembali berkat ekspor dan sektor pariwisatanya. Faktor lain yang menyebabkan pulihnya Thailand adalah peningkatan permintaan domestik yang merupakan respon dari pendapatan yang juga meningkat. Hal itu sebagai akibat dari meningkatnya produksi beras, karet, dan singkong. Hingga saat ini, komoditas utama Thailand adalah tekstil, beras, komputer,
mesin, dan mobil, yang kemudian diekspor ke negara-negara di Asia dan Amerika Serikat. Selanjutnya, kondisi pendidikan di negara Thailand. Pendidikan di Thailand mengamanatkan 9 tahun pendidikan dasar atau 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Selain itu, pemerintah menyediakan 3 tahun pendidikan prasekolah gratis dan 3 tahun pendidikan menengah atas gratis. Tidak ada yang wajib. Anak-anak terdaftar di sekolah dasar sejak usia 6 tahun dan bersekolah selama 6 tahun. Pratom 1 hingga Pratom 6. Kelas sekolah dasar minimal 7 jam per hari dengan waktu belajar maksimal 1000 jam per tahun. Pendidikan menengah dimulai pada usia 12 tahun, terdiri dari 3 tahun pendidikan menengah pertama, Matayam 1 hingga Matayam 3, dan 3 tahun pendidikan menengah atas, Matayam 4 hingga Matayam 6. Pendidikan wajib diakhiri dengan Matayam 3 atau kelas 9. Setelah itu, siswa dapat melanjutkan pendidikan menengah atas di jalur persiapan universitas atau melanjutkan studi mereka di program sekolah kejuruan. Homeschooling legal di Thailand. Konstitusi dan undang-undang pendidikan Thailand secara eksplisit mengakui pendidikan alternatif dan menganggap keluarga sebagai lembaga pendidikan. Undang-undang homeschool disahkan pada tahun 2004, Peraturan Menteri Nomor 3 tentang hak atas pendidikan dasar oleh keluarga yang mengatur homeschooling keluarga harus mengajukan aplikasi ke homeschool dan siswa dinilai setiap tahunnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi utama, yaitu gerakan strategi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau disingkat dengan LGBT di negara Thailand tersebut. Yang pertama ada hak asasi manusia kelompok LGBT di negara Thailand. Sejak kurun waktu milenium 2000-an, hak asasi manusia kelompok LGBT khususnya di negara Gajah Putih Thailand ini sudah mulai dilirik. Untuk menghormati hak asasi manusia mereka, banyak dilakukan upaya-upaya yang cukup serius. Mereka kemudian memandang ini adalah persoalan bersama yang perlu dicari solusinya demi kemerdekaan hak atas pengakuan bahwa setiap manusia dianggap sama martabatnya di hadapan hukum. Hal itu menurut pemerintah Thailand merupakan sesuatu yang tidak perlu lagi diperdebatkan antara negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam hal ini, pemerintah melihat adanya ketidaksetaraan antara hak kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender ini dengan kelompok atau organisasi lain yang ada di negara Thailand tersebut. Kelompok ini dianggap hama bagi sebagian orang, bahkan dianggap kaum yang tidak layak mendapat tempat dalam tatanan bermasyarakat di negara Thailand tersebut. Mengenai hak asasi manusia, pemerintah negara Thailand tetap memandang bahwa hal tersebut merupakan upaya yang ditempuh negara-negara agar semua orang di dunia terjamin haknya dan merdeka atas penindasan dan kesewenang-wenangan, dan sebaliknya harus mendapat keadilan secara merata dan jaminan terhadap hak-hak individu yang setiap orang miliki. Hingga saat ini, pemerintah Thailand telah banyak memberikan keramahan pada kaum LGBT di negaranya. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan setiap hak warga negara mereka. Tercatat, pada tahun 2002, pemerintah Thailand mengeluarkan sebuah aturan tentang homoseksualitas. Dalam aturan ini dianggap bahwa hal tersebut bukanlah sebuah penyakit psikis atau penyakit lainnya. Thailand melalui Kementerian Kesehatannya kemudian menghilangkan atau menghapus homoseksualitas sebagai suatu gangguan kesehatan dan mulai menganggap hal ini adalah bawaan naluriah yang disifati wajar. Yang kedua ada konstruksi sosial atas LGBT di negara Thailand. Perlu disadari bahwa LGBT di negara Thailand adalah kelompok yang paling beruntung dibandingkan kelompok lainnya di Asia. Pasalnya, mereka merupakan kaum yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang tetap masih peduli terhadap persamaan hak-hak setiap orang. Dari tahun ke tahun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, selalu saja ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kelompok ini dalam masalah perlindungan hak dan keadilannya. Dan tentu, hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para anggota lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kebijakan-kebijakan tentang hak asasi manusia kelompok LGBT tersebut telah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa dengan maksud ingin menghilangkan diskriminasi atas kaum tersebut. Yang pertama ada kebijakan tentang pelegalan homoseksual, hak atas persamaan kedudukan. Ini dapat dilihat dari masyarakat yang ramah terhadap mereka serta tidak adanya diskriminasi terhadap kaum LGBT di negara Thailand terhadap keseharian mereka serta pola tingkah laku mereka yang senantiasa dianggap biasa oleh kalangan umum. Masyarakat Thailand menganggap LGBT adalah kaum yang hanya berbeda dari segi orientasi seksualnya.
bukan pada hal yang lain-lain, yang mana hal tersebut dianggap tidak merugikan orang lain di sekitar mereka. Selain dari itu, anggapan masyarakat terhadap kaum pecinta sesama jenis ini adalah mereka juga merupakan manusia ciptaan Tuhan yang berhak hidup dan mempertahankan hidup. Menurut dunia, kesehatan di negara Thailand, rasa suka yang timbul pada sesama jenis adalah bawaan sejak lahir. Yang kedua, ada kebijakan hak sipil dan militer. Hak atas keamanan sipil dan militer. Dalam hal ini, pemerintah Thailand tidak membatasi kaum LGBT dalam bidang apapun, termasuk bidang militer. Kelompok lesbian, gay, atau biseksual maupun transgender merupakan manusia yang dilindungi hak asasinya. Oleh karena itu, pemerintah Thailand tidak pernah membatasi hak keamanan sipil pada rakyatnya hanya karena memiliki perbedaan khusus dalam masalah orientasi seksualnya. Pihak militer Thailand juga tidak pernah membatasi warga negaranya yang memiliki kelainan secara orientasi seksual untuk bergabung menjadi bagian dari mereka. Meskipun mereka bebas melakukan aktivitas tanpa terganggu, pemerintah Thailand tetap masih belum mengakui pernikahan sesama jenis di negara tersebut. Oleh karena itu, keramahan negara Thailand tidak bisa disamaartikan dengan pelegalan kelompok lesbian, gay, seksual, dan transgender secara resmi sebagaimana di negara-negara kawasan Eropa Barat. Selanjutnya, ada kebijakan pelegalan hubungan sesama jenis tetapi tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Meskipun Thailand telah memberikan keleluasaan terhadap kelompok LGBT, bukan berarti mereka dapat dengan begitu saja bebas melakukan aktivitasnya untuk memenuhi orientasi seksual mereka. Memang, pada dasarnya, pemerintah negara Thailand tidak melarang pemenuhan hak seksual mereka dengan membiarkan kaum LGBT dengan mudah menyalurkan naluri seksualnya kepada pasangan sejenisnya. Namun, meski begitu, pemerintah melarang adanya pernikahan sesama jenis. Ini dikarenakan pemerintah menganggap hak biologis dan pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Pernikahan adalah tradisi sakral antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, dan itu merupakan sebuah upacara yang suci, dan salah satu tujuannya adalah untuk melahirkan generasi baru yang akan tumbuh dan berkembang. Hal ini berbeda dengan sekedar menyalurkan naluri seksual kepada orang lain. Selain itu, pemerintah juga melarang adanya kaum LGBT yang ingin mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan. Ini dikarenakan alasan medis untuk keselamatan nyawa pasien atau orang yang menerima donor darah tersebut. Baiklah, kali ini yang keempat kita akan membahas tentang reaksi masyarakat dan PBB terhadap komunitas LGBT di negara Thailand. Masyarakat di Thailand terbagi atas 5 golongan. Yang pertama ada golongan Thai atau homogen, yang kedua ada Buddhis, yang ketiga masyarakat yang dikendalikan oleh sistem elit, yang keempat masyarakat dengan status tinggi kaum elit atau birokrat dan militer, dan yang kelima ada keturunan Cina. Dari masyarakat golongan Thai atau homogen tersebut memberi respon terhadap kaum LGBT, yaitu komunitas LGBT sebagai komunitas yang memiliki hak untuk mempertahankan identitas seksual sebagai bentuk ekspresi seksual mereka. Dari kaum Buddhis sendiri memberi tanggapan bahwa kaum LGBT dipandang sebagai komunitas yang bertentangan dengan ajaran Buddha. Dari masyarakat yang dikendalikan oleh sistem elit memberikan respon, yaitu memandang LGBT sebagai kelompok yang bisa menguntungkan di bidang perekonomian. Yang keempat dari golongan masyarakat dengan status tinggi kaum elit, birokrat, dan militer memberi tanggapan bahwa menganggap kaum LGBT tidak menjunjung tinggi gengsi dan martabat sebagai manusia, yang dimana kelompok ini sangat menjunjung tinggi status sosial di masyarakat. Yang kelima dari golongan keturunan Cina memberi tanggapan bahwa kaum LGBT tidak terlalu memberikan tekanan pada keberadaan kaum LGBT. Sebenarnya kita akan membahas reaksi PBB terhadap kaum LGBT di negara Thailand. Yang pertama ada OHCHR memberikan respon, yaitu mengadakan beberapa aktivitas terkait dengan perlindungan para LGBT di Thailand yang memuat rekomendasi untuk menghargai hak-hak seksual para LGBT. Yang kedua ada UNDP memberi respon dengan Asia Pacific Forum of National Human Rights Institution mendukung hak asasi manusia untuk LGBT berupa penyelenggaraan sharing hingga perlindungan psikologis serta fisik untuk mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender mereka. Yang kelima, kita akan membahas dari faktor penyebab bahaya serta solusi dari LGBT. Yang pertama itu faktor penyebabnya ada 3 macam.
Yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua faktor keluarga, dan ketiga ada faktor genetik. Selanjutnya ada bahaya LGBT. Faktanya penyebaran LGBT ini begitu cepat, bahkan yang tadinya terlahir sebagai perempuan atau laki-laki normal dapat terkena hal tersebut. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dampaknya sangat besar. LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Yang pertama akan menyebabkan kanker anal atau dubur, yang kedua kanker mulut, ketiga meningitis, yang keempat HIV, yang kelima ada dampak terhadap pendidikan, yang keenam ada juga dampak terhadap keamanan. Selanjutnya, cara mengatasi LGBT. Karena dampak di atas tersebut sangat mengerikan, sebaiknya ada upaya untuk mencegah timbulnya LGBT ini. Yang pertama adalah menjaga pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget, dan orang tua harus aktif dalam hal ini. Yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Yang kelima, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama ini. Berikut saya akan menampilkan dari gambar-gambar tentang LGBT. Yang pertama di atas itu adalah peta dari wilayah negara Thailand yang terletak di Asia Tenggara. Selanjutnya itu LGBT ini dilambangkan dengan bendera yang berwarna pelangi. Itu ada juga film tentang LGBT di negara Thailand, dan ada juga pemain sepak bola yang mendukung tentang LGBT ini dengan cara memakai back captain dengan warna pelangi. Ada juga acara-acara TV Thailand yang tanpa disengaja membuat acara tentang LGBT. Ada juga itu foto pernikahan pasangan gay di negara Thailand. Sekian dari saya penjelasan materi kali ini. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua like, komen, serta subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.